Pemirsa Yayasan Surawikromo Juwana menggelar Haul 1 Mas Tumenggung Citra Diwiryo Bupati Pati Kulon. Gelaran ini mengingatkan masyarakat untuk memahami sejarah terbentuknya identitas daerah. Yayasan Surawikromo Juwana memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram dengan menggelar Haul 1 Mas Tumenggung Citra Diwiryo Bupati Pati Kulon di Desa Mataraman, Kecamatan Mangkurejo Pati. Gelaran ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dibukanya makam Mas Tumenggung Citra Diwiryo yang dahulunya tidak terawat dan dianggap angker oleh masyarakat luas. Ketua Yayasan Surawikromo Juwana, Samudi Hadipuro menuturkan, rangkaian haul diantaranya khataman Quran, tahlimul Quran, manakib dan yasin tahlil. Pada jam 4 sore tadi, setelah itu dilanjutkan oleh tahlil yasin untuk Bapak malam ini. Kemudian malam ini jagong dan sambil ngomong-ngomong tentang sejarah Mataraman dan Citra Diwiryo. Sementara sejarawan Pati Ragil Haryo Yudiartanto menuturkan masa hidup Bupati Citra Diwiryo di periode 1700-an yang dikisahkan berusia sekitar 60 tahun menjabat sebagai Bupati Pati Kulon. Citra Diwiryo merupakan anak dari Seko Dirono yang merupakan Bupati Juwana. Namun pada kisaran tahun 1770-an Citra Diwiryo dipindah menjadi Bupati Demak, namanya menjadi Surodiningrat. Dan yang menjadi Bupati Pati selanjutnya adalah putranya Mangunkusumo. Kakaknya di Juwana, artinya diangkat di Pati. Dan memang beliau ini sepertinya dekat dengan kompeni waktu itu, dekat dengan Belanda. Sehingga yang mengangkat beliau sebenarnya juga dari Belanda. Karena pasca geger Pacina, itu kan wilayah Kendeng Utara ini diberikan kepada Belanda. Sehingga secara pengaruh campur tangannya, intervensinya memang banyak dari pemerintah Belanda, termasuk yang kemudian mendudukkan dia menjadi bupati ini. Oke, memang awalnya dari PB2 Pakubuwono II, karena beliau itu abdinya ketika menjadi Lurah Magang. Beliau ini didudukkan menjadi Bupati Pati Kulon pasca terjadinya geger Pacina. Dan ini narasi bupati ini hilang. Padahal di dalam buku Pakem Famili Pati Juwana itu tertulis ini keberadaan bupati yang berbeda. Nah, kita komparkan dengan daftar wis bupati, daftar bupati yang resmi dari Pemda. Itu sepertinya ada hal yang ini bisa ditulis, ini menarik ya, Mbak. Jadi kalau di daftar Pemda itu kan dituliskan ada bupati dua, Mangunkusumo sama Sosroningrat. Kayaknya ini ada salah tafsir dari tim penyusun daftar bupati-bupati ini. Karena ketika saya mengkaji lagi, membaca lagi buku Pakem Famili Pati Juwana menjadi rujukan juga kembali. Nama Sosroningrat ini nggak ada, tapi yang ada mungkin nama Surodiningrat. Dan ini kayaknya ada salah penafsiran atau mungkin gimana. Nanti bisa kita saling cross check lah pada para pembaca yang lain. Tapi setahu saya belum menemukan nama Sosroningrat ini di buku ini. Yang ada namanya Surodiningrat, dan itu memang periodenya di atasnya Mangunkusumo. Dan karo Mangunkusumo nanti satu zaman dengan Pamegatsari 4 kalau salah. Yang nanti dibuang ke, ada yang menuliskan Pamegatsari 4, ada yang menuliskan Pamegatsari 3 ya. Tapi ada kalau nggak salah sumber di Google yang saya temukan yang dibukukan di Surabaya itu Pamegatsari 3. Tapi di buku Pakem juga menuliskan ini Pamegatsari 4 dibuang ke Surabaya dan Mangunkusumo. Nasibnya tidak terlalu ditulis detail gitu. Nah, itu di periode yang sama. Jadi bukan Sosroningrat. Artinya dalam masa pemerintahan beliau itu kan sebenarnya posisi secara politik regional di Jawa waktu itu kan dalam situasi yang kemelut, carut marut, apalagi ketika beliau menjabat juga Pangeran Mangkubumi pasca geger Pacina itu kan kampanye politik itu, manuver politik kan, termasuk melakukan penyerangan ke wilayah Pantura ini ya. Ketika menyerang Pati, Bupati Citra Diwiryo dengan Bupati Megatsari itu diceritakan, ditulis di Babad Giat itu loncat saka bumi Pati.
artinya melarikan diri dari Bumi Pati. Terus Pangeran Mangkubumi mengangkat 3 orang itu, jadi antara 3-4 orang itu untuk menjadi pemimpin di Pati. Tapi kan tidak berlangsung lama, hanya selang beberapa bulan ketika Belanda berhasil mengintervensi lagi. Bupati Citrodiwiryo ini menjabat kembali menjadi Bupati Patikulonan. Artinya kita bisa membayangkan kalau soal berhasil atau tidaknya, ya otomatis masih bisa mempertahankan Patikulonan gitu dalam posisi yang kemelut di Jawa gitu. Dengan terbukanya makam Bupati Kulon untuk umum, maka dapat mengenalkan sejarah yang dapat memantik masyarakat untuk merekonstruksi sejarah, sehingga beragam sejarah dan tradisi lisan yang validitasnya perlu dikritisi dapat melahirkan rekonstruksi yang utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi pada periode Perang Suksesi Jawa. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.